mereka. Takbir! Kita sebagai Muslim untuk membela Palestina cukup hanya dengan kita sebagai manusia. Kita mesti hadir dan menunjukkan keberpihakan serta pembelaan terhadap tragedi kemanusiaan yang paling buruk abad ini yang menimpa saudara-saudara kita di tanah Palestina. Takbir! Kita sesama Muslim warga Gaza Palestina melihat, mendengar dan menyaksikan itu semua. Masihkah kita bisa tidur pulas? Kami menggelar aksi dengan tujuan salah satu, kemudian bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Tidak mempunyai persediaan bekal sedikit pun di rumah kita, dan itu terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Allahu Akbar. Peserta aksi kaum muslimin dan seluruh warga kota Kendari yang kami cintai, sudah terlalu banyak korban berjatuhan di sana. Terlalu banyak penderitaan kita saksikan. Terlalu suci, terlalu ikhlas warga Palestina dibandingkan kita semua. Maka patutlah kita bersedih. Kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita. Hanya seruan, ajakan agar segera tegak kembali institusi yang merupakan
menjaga umat ini, institusi warisan Rasulullah, institusi khilafah. Takbir. Saudara-saudara kita yang setiap saat, setiap hari digempur setiap hari oleh penjajah Yahudi, dihabiskan semua tempat tinggal, tidak ada gedung-gedung sekolah, tidak ada rumah sakit yang beroperasi. Baik umat Islam yang berada di ufuk timur hingga yang berada di ufuk barat, umat Islam yang berada di ufuk selatan hingga di ufuk utara, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang sejauh mana pembelaan kita kepada saudara kita di Palestina. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai kita, di mana seluruh elemen masyarakat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang paling besar hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang tergolong sebagai ahli quwah, mereka yang tergolong sebagai pendiri kekuatan, mereka itulah dari kalangan militer dan kaum kepolisian. Oleh karena itu, maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami menyerukan kepada para militer, kepada para jenderal, kepada para pembesar kepolisian, arahkan senjata, arahkan moncong meriam kalian
yang di dalamnya, di tengah-tengah mereka telah ditegakkan syariat Islam dalam naungan khilafah Islam. Saudara-saudara muslim sekalian, kita harus bertindak karena sampai pada hari ini saudara-saudara muslim kita telah meraihkan nyawa, telah dibantai dengan pedih oleh Zionis laknatullah alaihi. Apakah kemudian kita akan terus diam? Apakah kita akan hanya terus berbicara? Tentunya tidak, saudara-saudara. Kita harus bergerak, karena ketika kita tidak bergerak, maka saudara-saudara muslim kita di sana akan dihabiskan oleh Zionis laknatullah alaihi. Membaca Al-Quran, di sana tertuang innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Orang-orang yang bersaudara hakikatnya ketika ditimpa musibah, ia wajib untuk menolong saudaranya. Ketika ia kelaparan, wajib dia tolong saudaranya. Apalagi ini bukan hanya sekedar kelaparan, ini penyakit hidup atau kematian saudara kita di Palestina. Sepulang dari kegiatan ini, kita mungkin bisa mandi dengan nyaman, tidur dengan nyaman. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana? Jangankan untuk tidur yang nyaman, untuk sekedar berenang dari panas matahari mereka tidak mampu. Ada anak kecil kemudian harus menggendong saudaranya yang terluka. Jauh mereka keluar dari perbatasan tersebut, dari area konflik tersebut, tidak ada yang menolong. Saudara mereka di Mesir justru melaksanakan konser miris, sangat memprihatinkan. Itulah mengapa kita tidak pernah berharap dengan nasionalisme. Itulah mengapa kita tidak pernah berharap dengan pemimpin-pemimpin negeri muslim yang hanya pandai berretorika tetapi tidak mau mengeringkan pasukannya. Takbir! Islam itu bersaudara. Karena itu maka kita harus menolong saudara kita. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain, saudara-saudara sekalian, untuk membebaskan saudara muslim kita. Caranya yang pertama adalah kita, bagaimana yang kita lakukan hari ini? Terus mendesak para penguasa di dunia Islam agar mengirimkan tentara mereka. Kenapa? Karena Israel hanya bisa memahami bahasa perang, saudara-saudara sekalian. Mereka tidak pernah memahami bahasa diplomasi, apalagi gencatan senjata. PBB sudah seringkali mengeluarkan resolusinya, tetapi kemudian semuanya dilanggar oleh Israel. Karena itu bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Israel adalah bahasa perang, saudara-saudara. Yang kedua, kita juga kemudian menyerukan kepada segenap umat Islam untuk kemudian bersatu dalam satu kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilafah. Kenapa? Karena dengan khilafah satu-satunya institusi yang akan menghimpun seluruh potensi, seluruh kekuatan umat untuk kemudian melawan Israel. Takbir! Fakta berbicara saudara-saudara. Bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin negeri-negeri Arab tega membiarkan Palestina digenosida oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Padahal bukankah negeri-negeri kaum muslimin yang ada di dekat Palestina, di sana ada Jordania, di sana ada Mesir,
di sana ada Suriah, di sana ada Turki, dan yang paling dekat adalah Mesir. Tapi begitu teganya pemimpin Mesir membuat blokade tembok yang sangat besar agar kemudian tidak ada satupun tentara Mesir yang berani untuk kemudian membela saudaranya kaum muslimin. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat biadab. Takbir! Dan seluruh warga Kota Kendari yang melihat aksi kami, saya mengajak, coba kita membayangkan kita mengalami kesulitan makan dan minum, tidak mempunyai persediaan bekal sedikit pun di rumah kita, dan itu terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu dialami saudara kita sesama muslim warga Gaza, Palestina. Coba kita bayangkan, setiap saat di sekitar kita terdengar ledakan-ledakan bom, rudal, dan senjata berat lainnya yang jumlahnya bertonton memaksakan telinga di sekitar kita. Dan itu terjadi dan dialami saudara kita sesama muslim warga Gaza, Palestina. Di tempat ini, di Kota Kendari, di jantung Kota Kendari ini, kita juga menyerukan agar umat Islam, agar seluruh umat Islam, tentara-tentara muslim bersatu, bergerak untuk mengobarkan semangat jihad fi sabilillah. Sekali lagi untuk menghentikan kebiadaban Zionis bangsa terkutuk ini. Takbir! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Saudara-saudara, jihad ini adalah solusi tuntas. Tidak cukup dengan boykot produk, tidak cukup dengan kita berdoa, tidak cukup dengan kita hanya berdoa mengirimkan bantuan makanan, tidak. Tapi yang paling dibutuhkan oleh saudara kita adalah kiriman tentara-tentara terbaik dari seluruh negeri, dari seluruh dunia Islam, sekali lagi untuk mengobarkan semangat jihad, mengeluarkan bangsa penjajah, bangsa terkutuk ini dari bumi Palestina. Selama bangsa penjajah ini masih bercokol di bumi Palestina, maka kita hanya akan menyaksikan pembantaian dan pembunuhan akan terus terjadi. Yang pertama, kita tidak akan percaya lagi, dan hanya orang yang bodoh yang kemudian menaruh kepercayaan kepada lembaga PBB bahwa ia bisa memastikan perdamaian, bahwa ia bisa memastikan keadilan dan ketertiban dunia. Ini adalah kenyataan apa yang tertera di dalam piagam PBB dan apa realitas yang di lapangan antara jaraknya antara bumi dan langit. Tentu kita bertanya, kenapa seperti itu? Maka jawaban daripada pertanyaan ini seharusnya menggugah kesadaran kita, bahwa sejatinya kehadiran PBB itu secara diam-diam sebetulnya adalah untuk mengkanalisasi negeri-negeri kaum muslimin. Dan kenyataan inilah yang kita rasakan, bahwa ada lembaga yang bernama Liga Arab, ada lembaga yang bernama OKI, bahkan di sekitar bumi Gaza Palestina ada penguasa-penguasa
apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Apakah mereka tidak punya kemampuan? Tidak. Mereka punya kemampuan militer yang sangat kuat. Apakah mereka tidak paham atau tidak tahu tentang perkara yang terjadi di Gaza? Tidak. Mereka lebih paham daripada kita. Tetapi mereka, mengapa mereka hari ini tidak bisa melakukan apapun? Karena memang sejak dari awal loyalitas mereka, dedikasi mereka telah diabdikan, telah diserahkan kepada kekuatan global, kekuatan kapitalisme sekuler yang simbolnya yaitu kekuatan Dewan Keamanan PBB. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dipertontonkan oleh Zionisme Israel di bumi yang diberkahi Palestina mutlak harus mendapatkan pembelaan hukum. Inilah yang mendorong kami dari Aliansi Advokat Muslim Indonesia di bawah payung koordinasi Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat menggugat, melayangkan gugatan kepada Mahkamah Hukum Internasional atau International Court of Justice dan juga ke hadapan Mahkamah Kriminal Internasional atau International Court of Criminal. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa kami menginginkan agar Israel diseret ke hadapan Mahkamah Hukum Internasional sebagai pelaku kejahatan perang, melanggar Konvensi Genosida tahun 1948 serta mengajukan pembatalan perjanjian Sykes-Picot dan deklarasi Balfour yang secara nyata bertentangan dengan hukum-hukum internasional. Maka kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita kembali dari tempat ini. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, kokohkan kaki-kaki kita untuk tetap berdiri kokoh, membuktikan bahwa kita tidak pernah lemah sedikit pun untuk mendukung membela saudara kita di Palestina sana. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, saksikanlah kami yang hadir hari ini ya Allah. Kami segenap para pejuang penegak syariah, pejuang khilafah berkumpul bersama segenap elemen umat Islam di kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tengah terik matahari kami mencoba membuktikan di mana kami hari ini berada. Maka saksikanlah ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini mengetuk pintu-pintu langit-Mu agar Engkau menyaksikan kami, agar Engkau menyaksikan apa yang kami lakukan, sehingga Engkau mencatat ini sebagai amal soleh untuk kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh kami kehabisan kata untuk menggambarkan betapa sadisnya Yahudi laknatullah membantai saudara kami di Palestina. Sungguh kami kehabisan kata untuk mengecam aksi genosida yang dilakukan Yahudi di Palestina. Maka dari itu ya Allah, hancurkanlah tangan-tangan Yahudi itu ya Allah, lumpuhkanlah kaki-kaki mereka ya Allah, hinakanlah bangsa Yahudi itu ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami pun kehabisan kata untuk mengadukan para pemimpin negeri-negeri muslim betapa penakutnya mereka hari ini ya Allah, betapa pengkhianatnya mereka hari ini ya Allah. Kami tidak bisa berkata apa-apa atas kelemahan kaum muslimin hari ini ya Allah, tidak bisa membantu saudara kami di Palestina. Maka dari itu ya Allah ya Rabbana, kami rindu hadirnya pemimpin seperti Umar bin Khattab yang kemudian kembali membebaskan Al-Quds, yang kembali membebaskan negeri Syam. Kami rindu pemimpin seperti Mu'tasim Billah yang dengannya kemudian kehormatan kaum muslimin terjaga ya Allah ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram.
Sungguh negeri-negeri muslim hari ini terpecah belah ya Allah. Mereka sibuk berebut pangkat jabatan ya Allah, lupa dengan nasib saudara kami di Palestin yang mereka kemudian terus bertahan untuk membela din mereka. Mereka mengorbankan semua dunia mereka untuk mempertahankan dinul Islam. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbi, pilihlah kami sebagai umat yang betul-betul engkau banggakan, lebih mulia daripada 50 orang sahabat ya Allah. Pantaskan kami untuk mendapatkan pertolongan Allah ya Allah, sehingga dengan pertolongan itu, Allah, kami bisa membantu saudara-saudara kami bisa membebaskan Al-Quds, kami bisa membebaskan Palestina. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana. Sungguh kami banyak dosa ya Allah, kami banyak aib ya Allah. Ampuni dosa kami, tutupi aib kami ya Allah. Pantaskan diri kami untuk mendapatkan kemenangan darimu ya Allah ya Rabbana. Maka istiqomahkan kami bersama istri-istri kami, anak-anak kami, keluarga kami dalam perjuangan ini ya Allah. Jangan sampai dunia melenakan kami, jangan sampai jabatan membuat kami malas berdakwah ya Allah ya Rabbana. Sungguh kami paham kondisi umat Islam hari ini dihinakan. Sungguh kami sangat paham bahwa umat Islam hari ini penuh penindasan. Maka dari itu ya Allah, kembalikan kemenangan itu kepada kami. Kami memohon kepadamu agar umat Islam terus menjadi umat terbaik. Allahumma ansur ikhwanana muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana muslimina mujahidina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafah wasidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahla wa tudhillu bihal kufra wa ahla. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.